kembali lagi dengan ini Butis. Oke, kita akan melanjutkan tentang aksara Jawa teman-teman. Aksara Jawa merupakan sistem tulisan yang khas ya teman-teman. Menjadi salah satu warisan budaya yang patut kita pelajari, yang patut kita lestarikan teman-teman. Oke, aksara Jawa sendiri itu memiliki 20 huruf yang awalannya ho, kemudian diakhiri dengan huruf ngo teman-teman. Kalau tempo hari kita sudah mempelajari tentang aksara Jawa dasar atau aksara legena, kemudian ada pasangan beserta aksara Jawanya juga. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sandangan. Sandangan adalah simbol atau penanda yang dapat digunakan untuk mengubah vokal dasar pada aksara Jawa atau aksara legena ya teman-teman. Sandangan itu memiliki 3 ya teman-teman, 3 macam. Yaitu ada sandangan swara, sandangan penyegek wanda, sama sandangan wianjana ya, yang memiliki fungsinya masing-masing. Sandangan swara untuk mengubah vokal pada dasar aksara Jawa. Itu ada 5 ya teman-teman, suku, wulu, pepet, taling, dan taling tarung. Kemudian yang kedua ada panyigek wanda. Sesuai namanya, panyigek itu adalah meringkas, jadi tujuannya untuk meringkas suku kata. Di situ ada 4 ya teman-teman, ada layar, cecek, wekian, dan pangkon. Kemudian yang ketiga ada sandangan wianjana untuk menyisipkan huruf konsonan pada suku kata yang memiliki unsur ra, re, dan yo. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ada pada contoh soalnya. Teman-teman, aku ngasih soalnya di sini cuma 3 aja ya. Tujuannya untuk mempersingkat durasi videonya aja. Untuk selebihnya kalian bisa mempelajari lagi dengan memahami video. Seandainya kamu belum paham, kamu bisa melihat video yang sebelumnya atau mengulangi video ini juga ya. Untuk soal yang pertama yaitu adalah wulu. Ya, wulu itu fungsinya untuk i ya. Untuk i aku ngasih contohnya itu ada 3. Tiri, lidi, dan mini. I semua ya. Untuk yang kedua itu adalah suku. Itu adalah untuk u. Contoh yang pertama itu adalah luru. Nah, caranya aksara lo kemudian dikasih suku, u-nya ditarik ke bawah, kemudian ro ditarik ke bawah, u-nya juga. Kemudian yang kedua ada kudu. Aksara ko kemudian dikasih sandangan u, kemudian aksara do dan dikasih sandangan u juga. Contoh yang ketiga ada 2 kata ya, tapi sama sih. Kupu-kupu ya. Sama dengan yang sebelumnya, aku mencarikan soal yang memiliki u juga. Agak ribet juga nih ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk yang selanjutnya, itu harusnya yang ketiga ya. Pepet harusnya yang ketiga, salah tulis itu. Pepet. Nah, kalau pepet itu mentol di atas besar ya. Kalau wulu atau i itu kan kecil. Kalau pepet itu yang besar. Pasti kalian sedang bertanya-tanya apa bedanya pepet sama taling. Ya beda ya. Pepet itu sesuai namanya digunakan untuk Kalau taling itu digunakan untuk e. Nah, sesuai dengan contohnya, di sini contoh nomor 1 itu adalah sege. Tulisannya sega ya. Jadi so-nya itu dikasih pepet menjadi se. Kalau seandainya dikasih taling itu akan menjadi se. Gitu. Jadi kalau pepet itu pede, dikasih pepet jadi pede. Pege, po-nya dikasih pepet menjadi pe. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau yang taling itu untuk e, misalnya ekor. Contoh lagi ya, yang dalam satu kata terdiri dari pepet sama e. Apa ya? Sepeda. Oke. Sepeda. So-nya pakai pepet,
po-nya pakai taling, baru do-nya biasa. Sepeda. Ini akan kita bahas di video selanjutnya. Apa perbedaan pe dan p atau pepet dan taling. Untuk sementara masih berupa pemberitahuan aja ya. Kapan-kapan tak bikinin video lah. Yang kelima itu ada taling tarung. Taling tarung itu aksaranya itu diapit ya. Taling tarung itu untuk O. Soto, bikin lapar iki. Soto, kayak gitu itu tulisannya. So diapit, kemudian to-nya juga diapit. Untuk taling tarung kalau bisa itu yang belakang yang kayak huruf 2 itu gak ada ekornya ya, gak panjang ke bawah. Kalau kepanjang ke bawah itu nanti digunakan untuk wekian, jadinya H ya teman-teman. Kalau O itu pendek aja seperti huruf 2. Kok huruf? Angka ya. maaf salah. Selanjutnya di situ ada layar. Nah, kalau layar itu dipakai untuk R. Fungsi dari penyigek tadi ya sesuai dengan fungsinya yaitu untuk meringkas. Nah, jadi kalau ada contoh pasar, ini nggak perlu kita menggunakan aksara ro, aksara Jawa ro ya. Jadi kita bisa mempersingkat dengan menggunakan layar. Misalkan pasar ya sudah pakai poso, di atasnya dikasih layar. Gitu ya. Sama halnya dengan cecak. Cecak itu digunakan untuk eng. Nah, contoh yang pertama yang sedang ditulis sama Butis itu adalah layang. Maaf ya kalau tulisannya jelek, terus ya rada goyang-goyang, kadang ya jelas, kadang yang ngeblur, maaf ya. Nah, di situ yang pertama ada layang. Nah, sesuai dengan fungsinya ya, kembali lagi penyigek wondo itu untuk mempersingkat atau meringkas. Jadi kita tidak usah menggunakan ngo yang di pangku, nggak usah, kita pakai cecak aja. Untuk wekian juga sama halnya ya, untuk meringkas. Kalau wekian itu tuh wekian tuh dilihat ya, itu ada ekornya tuh. Angka 2 kemudian ditarik ke bawah. Sawah, kemudian ada layar. Nah, untuk yang soal ketiga itu hanya ada di tengah-tengah nih. Nah, itulah fungsi dari wekian untuk mempersingkat. Jadi kita nggak usah menggunakan aksara ho kemudian dikasih pasangan wo. Gitu aja ya. Nah, kalau pangkon ini untuk mati ya, dinggo mateni atau biasanya berada di akhir kalimat nih untuk menghilangkan huruf vokalnya. Tapi teman-teman perlu diingat huruf pangkon, aksara pangkon ini maksudnya bisa digunakan untuk koma, kemudian juga titik. Kurang lebih itu sih ya. Jadi fungsinya pangkon itu bisa jadi untuk mati atau paten, kemudian koma dan titik. Untuk seperti apa itu kita akan pelajari di video-video selanjutnya. Karena ini masih awal-awal, kita belajar yang gampang-gampang dulu. Mulai dari yang dasar, kemudian mulai ke pangkon, pasangan. Kemudian hari ini kita belajar tentang sandangan. Untuk pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya, insya Allah akan saya buatkan contoh soal berupa kalimat. Kalau di video sebelumnya dan video ini kan hanya satu kata atau 2 kata saja. Nah, untuk selanjutnya aku pengennya itu berupa kalimat. Tujuannya biar teman-teman paham dan saya sendiri pun juga tidak lupa tentang aksara Jawa ini. Karena saya tuh gimana ya, kalau nulis aksara Jawa tuh kok seneng gitu ya bawaannya, nggak tahu kenapa. Ya walaupun tulisannya jelek ya. Tolong dimaklumi ya teman-teman. Ngoceh ngalor ngidul sampai ini sudah nyampe yang ke-11 nih, ada cokrokret.
Maaf ya, maaf. Oke, untuk cokrokret ini teman-teman, apa ya bedanya sama cokroro? Kalau cokroro itu digunakan untuk menyisipkan suku kata ra, tapi ini bisa berubah menjadi a, i, u, e, o atau rari, ru, re, ro, tinggal menambahi sandangan yang lain aja. Sandangan seperti apa? Ya wulu, ya pepet, ya suku, dan yang lainnya. Kalau cokrokret ini untuk re saja. Misalnya di sini ada permen. Nah, tidak perlu kita menggunakan cokro kemudian dikasih pepet, tapi tinggal belakangnya dikasih mak plekuntek gitu aja. Tretek. Nah, contoh lagi apa ya? Misalnya kermi. Mak kok jorok ya, tapi gak apa-apa sih ya buat contoh, maaf ya. Itu nanti aksara ko kemudian dikasih cokro kret. Nah, itu sudah jadi kre gitu. Untuk lebih pahamnya nanti kita suatu hari buat contoh soal di ini ya, di video selanjutnya ya. Yang terakhir di situ ada pengkal. Ini terakhir apa enggak ya? Aduh, kok lupa aku. Nah, itu dia menyisipkan suku kata yo. Bisa menjadi kopiah, gebyar, gebyur. Nah, misalkan contohnya lagi ada ini yang gampang aja. Itu suarane air. Kita nyemplung air suaranya biur lah. Itu tinggal bo dikasih pengkal ditarik ke bawah jadi u, terus dikasih r jadi biur